Ya, Prof. Eko dari Bogor. Apa kabar? Ya, alhamdulillah nih kita mulai ya, Prof. Kajian pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad. Wa ba'du. Jamaah Masjid Subuh Istiqomah Rahimatullah, khususnya yang jauh, yang online, mungkin Pak Hartoyo dan Pak Hendra juga monitor, yang ada di Mekah, yang melaporkan bahwa hari Senin sudah mulai wukuf bergerak ke Arafah. Semoga sehat ya Pak Hendra, Bapak Hendra saya dan juga seluruh jamaah, Pak Sekda Demak, Pak Sugiono ya. Jamaah Allah, pagi hari ini puncaknya haji sudah kita lewati. Jadi kita akan bersama-sama membahas sedikit ya tentang Idul Adha, Idul Kurban. Banyak yang belum memahami secara teknis dan juga secara istilah, terminologi maupun etimologi. Maka pada kajian subuh ini saya akan coba membahas masalah Idul Kurban dan Idul Adha. Yang benar yang mana? Apa dulunya betul? Ya Idul Adha, ya Idul Kurban. Ini pengetahuan ini perlu kita sampaikan pada seluruh jamaah. Untuk minggat waktunya, coba kita buka satu persatu slide yang saya sudah siapkan. Yang pertama korban, ya istilah dulu ya. Dari istilah dan dari terminologi ya. Korban dari kata bahasa koroba, bahasa Arab yang maknanya dekat. Korban itu dekat. Korban itu dekat. Itu etimologi ya. Tapi secara terminologi mendekat pada Allah Khaliq dengan wasilah hewan sembelihan. Udiyah itu bahasa Arab juga artinya sembelihan. Udiyah itu nanti kita jelaskan makna lebih lanjut ya. Kemudian haju bahasa Arab juga hewan sembelihan. Di masa haji berupa unta, sapi dan kambing. Itu lebih tegas. Hanya 3 hewan haju itu, yaitu unta, sapi dan kambing. Haju itu hewan sembelihan juga. Sama dengan kurban. Kalau Pak Nur pergi haji yang tempoh hari itu sama ibu, kemudian ada melanggar rukun Pak ya, rukun dilanggar, dendanya adalah hewan, maka harus bayar haju katanya, bayar haju itu bayar korban. Ini yang kadang-kadang namanya denda atau istilah lain apa, denda, dam ya, bayar dam. Kalau di kita dam apa Pak? Bendungan. Bendungan ya. Mas, itu lampunya di situ udah padam Pak. Dari surat Al-Hajj 36 dan 37 yang saya simpulkan ringkasnya, wajib berkorban yang mampu ya, secara ekonomi. Wajib berkorban yang mampu secara ekonomi. Nanti kita uraikan ya. Kemudian yang kedua, daging darah yang oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani dianggap itu berhala. Tuhannya butuh daging ya. Ini pemikiran yang salah ya. Jadi tidak akan sampai pada Allah darah dagingnya.
Yang sampai apa? Yang sampai adalah takwanya. Takwanya seseorang itu dengan menyembelih hewan korban sampai pahalanya pada Allah. Ini secara manawiyah dalam berkorban adalah 3 hal ini. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh dari makna ini, kita mencoba membandingkan secara referensi, ya, secara kepustakaan, karena masih pada bingung umat, fikih korban, akikah dan nazar, ya. Fikihnya korban gimana, akikah dan nazar. Karena orang banyak bernazar nyembelih ini dan itu, ya. Nah, ini kita lihat korban wajib bagi yang mampu membeli hewan, fikihnya ya, dengan 2 dimensi, yakni faktor ekonomi yang pertama, yang kedua faktor hati. Banyak yang punya ekonominya bagus ya, tapi nggak mau berkorban karena hati. Tapi ada yang tukang cukur rambut 2-3 tahun, 5 tahun nabung dari cuma 100, 500, 2000, 5000, 10.000, Allah turunkan rahmatnya, tabungan itu menjadi cukup untuk membayar haji. Tukang parkir banyak ya, kita media sosial, tukang cukur, tukang jual lontong, itu ya macam-macam ya. Itu bisa nabungnya di rumah bisa, tapi banyak ilangnya, ya Pak. Di rumah, aduh ibu-ibu, iki mak, iki Pak, bayar PP anaknya jupuk. Diambil 1 lembar, 2 lembar, lama-lama nggak nabung habis. Itu ya. Kemudian yang kedua, akikah. Wajib bagi yang mampu membeli korban, ya, hewan korban untuk akikah. Ini rukunnya ya. Jadi nanti kita diskusi nanti ya. Kemudian nazar yang paling penting. Nazar adalah makruh, dikerjakan tidak berdosa. Makruh itu dia tidak berdosa, ya. Namun Allah membencinya, Allah tidak suka. Kira-kira mau nggak? Misalnya kita punya atasan, kita mengerjakan sesuatu, atasan tuh nggak marah, nggak dosa lah. Ya. Tapi kalau terus-terusan pekerjaan makruh itu dikerjakan, jadinya haram. Tapi kalau terus-menerus menjadinya haram, karena menentang hukum Allah. Itu dalilnya begitu ya. Kita lihat. Nah, khusus nazar adalah janji yang akan sedekah. Nazar itu janji akan sedekah jika sesuatu yang diimpikan terwujud. Aku mau pergi haji ya. Kalau aku nanti disetujui SK kenaikan pangkatku. Ini nazar. Aku akan pergi ke Danau Toba atau ke Bali. Kalau aku dapat lotre dari BPD Jateng misalnya. Ya, ini namanya nazar. Dan Allah membenci nazar itu. Makruh ya. Lihat nanti di kalau tidak terwujud gimana? Ingkar atau tidak terwujud, maka ke Al-Maidah 89. Ada 4 ya. Kalau bernazar nggak mampu berarti ada 4. 1. Pilih dari 4 ini mana yang kuhat ya. Memberi makan pada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian pada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Ya sekarang budak itu dicari sulit. Budak dibebaskan sulit. Yang terakhir puasa 3 hari berturut-turut. Di antara 4 ini mana? Harus, itu adalah kafarat. Kafarat karena melanggar nazar. Idul Adha, akar kata adat atau udhiyah yang tadi saya bilang di depan, udhiyah maknanya korban. Idul Adha mau korban, maka Idul Kurban, Idul Adha sama. Yang ditandai dengan berakhirnya wahyu Al-Quran pada tanggal 9 Dzulhijjah, di saat Rasulullah SAW berada di padang Arafah dengan turunnya Al-Maidah 3. Jadi Rasulullah itu meninggal pada 10 Hijriah.
Jadi ini disebut dengan haji wada. Zaman itu Pak Nur semua ya. Haji wada itu haji perpisahan. Karena dengan wafatnya Rasulullah pada 10 Hijriah, beliau pada 9 Hijriah itu terima wahyu Al-Maidah 3. Ya. Jadi perpisahan Nabi Muhammad wada meninggal. Nah, kita lihat apa saja yang ayatnya itu mungkin sudah apa ya, ibu-ibu bawa sudah pada apa ya ayatnya ini. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmatu wa raditu Islam Madinah. Itu kan apa satu ayat yang sangat terkenal ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu ya, untukmu dan Allah aku ridho dengan agama Islam, agama terakhir. Kalau kita lihat ayat ini, sebetulnya kan Allah masih memberikan kesempatan pada agama Taurat, agama Injil, dan agama Musa, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Tapi itu sekarang nggak berlaku lagi. Inilah ayat terakhir yang menghapus agama-agama samawi yang dua sebelum Islam, yaitu agama Yahudi yang dibawakan Musa dan juga agama Nasrani yang dibawakan oleh Isa alaihissalam. Hapus itu nggak ada. Jadi hanya 3 saja agama samawi itu. Yang lain agama manusia, ya, agama bil ardi, buatan manusia, ya, Hindu, Buddha, agama Santo, agama macam-macam lah, ya, Majusi, itu semua buatan manusia. Filosofi kurban kita cepat saja, ya. Jadi berbekalah dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang berakal. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah 197 yang sudah dibaca ya. Watajibatu fa inna khairu jadi takwa, fatakuni ya ulil albab. Ulil albab orang-orang yang punya pikiran. Artinya orang gugu karepe Gusti Allah itu berarti orang pikirannya seperti selewah atau miring ya. Ya, miring karena dia nggak ngikuti agama Islam, miring. Maka orang-orang cerdik pandai di barat sana, ya, dengan menanya Putri Aryani itu banyak masuk Islam. Karena orang cerdik, orang pandai dia. Ya, gitu. Korbankan harta terbaik, termahal yang paling dicintai. Lan tanfiru hatta tunufiku wa tuhibbu. Ini kan surat dalam Al-Imran ya. Ya, Al-Imran 92. Jadi mensedekahkan barang yang kita cintai. Jadi kalau di Indonesia ada konsep sumbang yuk, menyumbang apa? Baju pantas pakai ya, karena korban bencana alam itu sebenarnya enggak Islami. Enggak Islami. Karena Allah perintahkan dalam Al-Imran 92, kaum beri itu yang terbaik. Ya. Mampukah hati kita? Yakin nggak mampu gitu kan. Maksudnya hewan korban yang terbaik, yang sudah poel, yang bersih, yang sehat, yang tidak cacat, yang tanduknya lengkap bagus, itu kan yang terbaik, yang mahal. Ya. Jangan yang jelek, jadikan korban. Ini maksudnya begitu, pesan moralnya begitu ya. Haji itu Arafah. Ya, saat ini sedang perjalanan tadi itu dari Mekah ke Arafah. Hari ini mulai ya. Ujian terberat adalah prosesi di Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dimulai tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Sebab hanya dengan baju ihram belum boleh dilepas, tidak boleh mandi. Itu kan? Kemudian pada posisi di atas banyak pemandangan mobil ambulans ya,
kemudian orang-orang yang masih di infus, di oksigen, ya, di atas tandu itu dikeluarkan dari ambulan, ya. Kemudian dia juga harus ikut di padang Arafah, ya. Karena rukun. Maka haji itu Arafah, nggak bisa tinggalkan. Apapun yang opnam, yang kritis, ya, nggak sadar, nggak bisa ngomong, ya dibawa situ gitu, ya, di situ. Apakah dengan tidak sadar itu berzikir, kita nggak paham, tapi harus ada di padang Arafah. Ya, kemudian banyak pula yang gagal, ya, tidak bisa ikut ke padang Arafah, ya. Sehingga dia harus ngulang tahun yang akan datang, apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau di negara kita ini sampai puluhan tahun, dia harus ngulang lagi. Ya kalau selamat, kalau nyawanya masih nyambung, kalau enggak hilang hasilnya. Banyak Pak, banyak, ya. Banyak. Kalau saya boleh nyebut, banyak teman-teman saya yang gagal. Karena apa? Karena sombongnya, ucapannya, ya, di mata Allah, sehingga yang datang betul dengan sehat, tapi begitu dia sombong, langsung dia KO Pak. KO ambruk, nggak bisa sembuh-sembuh. Ya udah hilang. Nggak bisa tawaf, nggak bisa nggak bisa lewat jumroh, nggak bisa ke Arafah. Bahkan pulangnya juga ditandu, masuk rumah sakit lagi di Semarang. Di Semarang masuk rumah sakit. Ada gitu. Saking sombongnya orang itu. Masya Allah, ya. Betapa iman-imannya, ya. Dia meninggal belum haji, ya. Al-Hajju Arafah. Nah, jadi ini hadisnya sahih. Jadi artinya apa? Barang siapa mendapatkan malam, ya, artinya apa? Mendapatkan malam pada hari Arafah, 9 itu habis duhur semua masuk di padang Arafah, 9 Zulhijjah sampai maghrib. Berarti di sini malam pada Arafah itu maghrib ke atas, ada masih di situ, ya. Kemudian sebelum terbit fajar dari malam Musdalifah, dari Arafah sampai malam, kemudian dia pergi ambil kerikil di Musdalifah, mabit di situ, ya, mabit. Ada tenda-tenda, kita tidur di situ, ambil kerikil, bawa kantong. Biasanya oleh depak tuh dibawakan kantong untuk ambil kerikil. 7 sekali lempar 7, ya. Kalau ada 3 jumrah berarti ada 21. Kalau kita mau lempar nafarsani berarti kita harus 21 kali 3, kan? Nah, awal mungkin cukup 14. Sabdanya tidak ada balasan yang pantas diberikan, ya, bagi haji yang mabrur, ya. Jadi haji mabrurun. Jadi ilal jannah, jadi mabrur haji itu berarti jannah, ya. Itu yang disebut dengan balasan Allah. Al-hajju mabrurun ilal jannah, bahasanya al-jannah, ya. Sampai di sini, terima kasih perhatiannya, baik yang online dan juga yang offline, karena biar bisa berbagi waktunya cuma 1 jam dari online ini, ya, untuk disuguhkan. Dan kita jumpa subuh di bulan Juli Pak Nur dan seluruh Ibu, karena akhir Juli ini kita cuti bersama, ya. Saya juga Selasa sudah di Jogja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.